Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang terlilit lakban masih terus diselidiki pemirsa. Apa yang terjadi di balik kematian yang masih menyisakan misteri ini? Saya dan video jurnalis Novail Hendry menelusurinya. Ya, pemirsa Fakta 62, saat ini saya sedang berada di lokasi Gondia International Guest House di mana ditemukan seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan berusia 39 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya, kamar 105 dengan kondisi kepala terlilit lakban. Dan pemirsa Fakta 62 yang dapat kami lihat di sini, dan untuk memasuki ke guest house ini kita perlu melalui pintu samping yang sudah memiliki fingerprint yang dimana tidak semua orang dapat masuk ke dalam guest house ini. Dan untuk di kamar korban sudah terdapat garis polisi pemirsa Fakta 62. Dan dapat kita lihat meskipun di sini berada di tengah kota ya pemirsa, dan depan dan kanan kirinya itu terdapat banyak indekos juga, tapi terlihat minim interaksi antar warga yang berada di kawasan ini. Bagaimana fakta di balik peristiwa ini? Tim kami menelusurinya. Penyebab kematian Arya Daru Pangayunan, seorang diplomat Kementerian Luar Negeri yang tewas dengan muka terlakban, masih menjadi misteri. Meskipun ada dugaan awal korban bunuh diri, kasus ini dinilai janggal. Sejumlah warga yang tinggal dekat lokasi pun meragukannya. Hasil penyelidikan polisi, tak ada luka lain di tubuh korban. Tak ada sidik jari korban pada lakban yang melilit seluruh kepala. Begitupun barang-barang pribadi Arya, tidak ada yang hilang. Lihat korban lalu lalang untuk masuk ke kos gitu Pak? Enggak pernah. Oh, jadi memang belum ada interaksi dengan korban. Jadi hanya tanggapan-tanggapan dari orang-orang warga aja ya Pak? Ada yang Bapak dengar lagi nggak Pak soal kasus ini? Nggak ada sih, masih misteri. Iya. Gitu. Tapi desas-desusnya bahwa korban dikabarkan bunuh diri seperti itu ya Pak? Iya. Saya tanya sama polisi, warga setempat, teman-teman saya kan tetangga semua nih. Kok saya nggak kenal sih sama orang ini, kan biasanya kan pada nyuci di sini juga. Ya udah, katanya sih bunuh diri, cuma kalau saya baca-baca media nggak yakin juga itu. Berarti korban tidak aktif keluar berinteraksi dengan warga ya Pak? Iya. Untuk menelusuri lebih jauh seputar aktivitas korban dan suasana di lingkungan sekitar, tim Fakta 62 berbicara dengan penjual makanan yang berada di sekitar lokasi. Ia menggambarkan sosok korban yang pendiam dan jarang bergaul. Ada yang bunuh diri di kos sana itu nggak Mas? Kemarin cuma ada rame-rame aja. Tapi kasusnya apa kurang tahu. Berarti si korban ini jarang, nggak pernah datang ke sini ya Mas ya? Ya mungkin pernah sih 1-2 kali, tapi yang mana-mananya kurang tahu saya. Oh, berarti memang interaksi warga di sini tuh minim ya Mas ya? Jarang keluar orang-orang kos? Bilang orangnya pendiam. Ya, jarang bergaul atau gimana. Oh ya udah. Berarti Masnya nggak begitu kenal sama korban ya? Oh ya udah. Makasih ya Mas ya. Sama-sama. Ya. Lingkungan tertutup dan minim interaksi semakin membingkai misteri di balik kamar 105. Sementara pihak Kementerian Luar Negeri menyerahkan kasus tersebut kepada pihak berwenang dan tidak akan berspekulasi terkait penyebab kematian Arya tersebut. Dapat kami sampaikan benar bahwa saudara Arya Daru Pangayunan adalah seorang diplomat nasional muda dari Kementerian Luar Negeri. Selama ini beliau bertugas dalam menangani isu-isu perlindungan WNI. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri menyampaikan duka cita yang mendalam kepada pihak keluarga almarhum meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Kementerian Luar Negeri saat ini sudah menyerahkan kasusnya pada pihak berwenang dan kita akan mendukung proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Teori bunuh diri juga masih diragukan sejumlah pihak, termasuk pihak kepolisian. Hingga kini penyidik pun masih mengupas jejak forensik, CCTV, dan aktivitas korban. Ya, pemirsa Fakta 62, setelah kami menelusuri wilayah tempat tinggal korban dikenal sebagai sosok yang kurang interaktif dan pendiam. Dan bahkan korban disebut jarang membeli makanan-makanan yang ada di sekitarnya, begitu pemirsa Fakta 62.
Dan ada warga yang percaya bahwa kasus ini bukan kasus bunuh diri, melainkan pembunuhan. Dan bagaimanakah misteri di balik kasus ini? Tim Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya saat ini sedang menyelidiki kasus ini. Tiffany Aisyah, Nova Yul Hendry melaporkan.